terus Bu, salawat dan salam digaungkan, disemarakan. Jangan menunggu hanya ada momen-momen tertentu, tapi setiap saat, setiap waktu, khususnya malam-malam Jumat itu adalah malam untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perkumpulan ini bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tapi perkumpulan yang penuh dengan makna dan arti yang begitu dalam. Memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali yang akan kita ambil pelajaran-pelajaran rahasia yang terkandung di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa itu yang tidak pernah terjadi kepada siapapun daripada manusia yang pernah terlahirkan di muka bumi ini. Dari sejak mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, engkau tidak akan menemukan sebuah peristiwa yang agung, yang mulia, yang istimewa sebagaimana peristiwa kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi peristiwa seperti ini? Apakah kebetulan? Tidak. Semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu mangkabah kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk memberitahukan kepada umatnya, hai umat Muhammad, engkau dikeluarkan sebagai pengikut Nabi Muhammad, maka hendaklah engkau mengikat tali hubungan dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling istimewa dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa biasa. Sebab terjadinya peristiwa ini adalah terjadinya peristiwa sebelumnya, yaitu kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi dua peristiwa ini, peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad adalah yang paling membahagiakan dan paling menguntungkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menguntungkan? Di dalam peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad penuh dengan keajaiban dan keistimewaan, dan itu selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam Maulid biasanya membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a subulus salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idnih. Telah datang kepada kalian, hai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disifatkan nur? Adalah Nabi Muhammad. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya begitu banyak dan gamblang. Terlebih lagi di situ ilmu-ilmu yang begitu mendalam yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menginginkan ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang sampai hari kiamat, semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Silakan Anda mengkajinya, silakan Anda berusaha mempelajarinya. Tidak akan habis daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana satu tetes dari lautan yang begitu luas. Itu ilmunya Allah. Jadi tidak akan selesai manusia ini untuk mengkaji ilmunya Allah meskipun dia bermati berkalang tanah. Itu masih sedikit dari banyak yang belum dipelajari oleh manusia. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah.
Orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling tahu Allah, orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni a'rafukum billah wa asyaddu khaufan au khasyatan ilallah. Aku adalah orang yang paling mengetahui, paling mengenal bagaimana Allah. Tidak paling mengenal Allah, karena satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dan rasul selama hidupnya dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Sayyidina Musa, ketika Sayyidina Musa meminta bertemu dengan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka lan tarani. Sesungguhnya engkau tidak melihat aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sebelum meminta, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang rindu dan ingin bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dikatakan oleh seorang pujangga dan syair, ala ra'si hadil qaun na'lal Muhammadin alat fajami'il qaun tahta dilalihi laqad nudiya Musa ladal tur ikhla' wa ahmadun alal arshi lam yu'mar bi khil'ani alihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandalnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sandalnya Rasulullah, tahu, pernah kita lihat itu model sandalnya biasanya ditaruh gambarnya di kopiah itu. Kalau ibu-ibu nggak pakai kopiah nggak tahu, jadi yang bapak-bapak yang paling tahu ya. Dijual di Ampel, di mana aja tempat-tempat peziarah itu banyak model sandalnya Rasulullah SAW itu. Bahkan digambar oleh ulama itu banyak masjid yang model dengan sandalnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengambil keberkahan. Ibaratnya ini adalah merupakan adab dan tawaduk seorang yang memiliki ilmu harus merendahkan diri di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalau engkau diberikan kesempatan aja untuk bertemu dengan sandalnya Nabi Muhammad SAW, tuh sering kan ada pameran-pameran ya, pameran-pameran sandalnya Nabi Muhammad, peninggalannya Nabi Muhammad. Bergegas orang berbondong-bondong, kemarin ada di Probolinggo itu, nggak tahu asli, nggak tahu replika itu. Ya. Intinya di situ diadakan pameran. Yang pasti keasliannya itu ada di negara Turki. Mungkin kita pernah waktu mau melakukan perjalanan umrah mampir dulu sebentar ya ke Turki melihat peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW. Itu orang mengambil keberkahannya luar biasa, termasuk ada sandalnya Nabi Muhammad SAW. Itu sandal Nabi Muhammad SAW sampai bukan hanya di bumi, dipakai oleh Rasulullah SAW. Ketika Isra Mi'raj naik ke atas langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, tujuh, terus melampaui dari langit 7 sampai Arsy dan sampai Sidratul Muntaha, tidak diperintahkan oleh Allah untuk melepas sandalmu. Muhammad, lepas sandalmu? Enggak. Dulu dalam riwayat, kalau kita baca di dalam Ihya Ulumuddin, itu Nabi Muhammad SAW kalau masuk masjid pakai sandalnya itu. Tapi kalau orang sekarang pakai masjid, oh takmirnya jerat-jerit ya. Nggak tahu aturan, ini masjid, kamu pakai sandal di dalam masjid, coba
Apa kau nggak lihat di situ ada tulisan ini suci, ya, lantai suci, nggak boleh diinjak. Nabi Muhammad dulu pakai pakai sandal masuk di dalam masjid. Sahabat juga seperti itu. Ketika suatu saat Rasulullah SAW menuju masjid, tiba-tiba Rasulullah melepas sandalnya. Rasulullah melepas sandalnya, kemudian masuk dalam masjid. Sahabat nggak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bingung ini. Tapi sahabat itibanya mengikuti baginda Nabi Muhammad, mungkin ini adalah isyarat. Jangan engkau melangkahi, mendahului daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka semuanya melepas daripada sandalnya, ditaruh di luar, kemudian masuk di dalam masjid. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa engkau lepas sandalmu? Ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, sehingga kami pula melepas daripada sandalku. Mungkin itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, tadi Jibril mengabarkan kepada aku bahwasanya di bawah sandalku ada najis, sehingga masjid adalah tempat yang suci dan tidak diperkenankan masuk di dalam masjid ini najis. Maka aku melepas sandalku. Karena itulah kemuliaannya ini begitu nampak. Sandal aja bisa menjadi mulia kalau dekat dengan Nabi Muhammad, apalagi manusia. Bagaimana tidak menjadi mulia? Bagaimana tidak menjadi istimewa kalau di dalam hatinya ada mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad? Jangan ditanya lagi apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Dan tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Itu tanda-tandanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak dilarang untuk melepasnya, tapi ketika Sayyidina Musa di Tur Sina diperintahkan oleh Allah, ikhla'na alaik fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Musa, lepas sandalmu, sekarang di lembah yang sudah disucikan, katanya Allah. Dilepas sandalnya, ini perintah Allah. Mengapa kedudukan yang sangat berbeda sekali. Makanya pantas kalau kita memerayakan hari daripada perjalanan yang istimewa, yang sakral, yang benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah untuk menyambut nabinya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita membahas tentang pelajaran-pelajaran apa yang harus kita dapatkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ini panjang, Bu. Nggak bakal bisa selesai semalam mungkin. Tapi kita akan mulai dari mana Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan ini sampai dia diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tidak ada sesuatu yang akan menghasilkan daripada keinginan dan tujuan kita tanpa ada usaha. Ibaratnya kalau kita ingin mendapatkan jodoh, tapi di sini nggak ada yang muda ya, ibu-ibu semuanya. Ya kita nggak ngomong jodoh dah, Bu, yang lain dah. Ya. Ibaratnya kalau ada orang berhasil, ingin usahanya dan dia menjadi orang sukses, dia harus memiliki keilmuan dan wawasan di dalam bidang ekonomi. Kemudian dia berusaha sekeras mungkin supaya dia benar-benar mewujudkan cita-cita dan harapannya, dia menjadi pengusaha yang besar dan terkenal. Tapi jangan harap kalau seandainya engkau hanya menghayalkan belaka, bangun tidur menghayal jadi pengusaha, menghayal punya mobil, menghayal punya gedung-gedung yang tinggi dan yang lainnya, ya tinggal nunggu keajaiban. Alhamdulillah disamperi oleh kucing ini.
Kucing ini termasuk kesintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu minat tawafina alaikum, katanya Rasulullah. Kucing itu yang selalu mengelilingi rumah kalian. Ya, orang rahmat dengan kucing, insya Allah dia dirahmati oleh Allah. Ya. Dan ada seorang wanita yang dia tidak ngasih makan kucing sampai mati, masuk neraka. Lah itu semuanya kembali kepada rahmat. Jadi kita kembali kepada bagaimana kalau orang kepingin tidak bisa menghayal menginginkan sesuatu tanpa ada usaha. Ketika ada usaha terbuka jalannya, insya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW dulu bagaimana kerja kerasnya. Nabi Muhammad SAW sendirian berdakwah mengajak umatnya ke jalan Allah, yang menghalangi bukan satu dua, bahkan seluruh yang ada di kota Mekah itu berusaha untuk menjegal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu disudutkan, Nabi Muhammad selalu diprovokasi, Nabi Muhammad selalu diejek, dihina, bahkan diancam mau dibunuh. Sudah sering Nabi Muhammad seperti itu, berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai ke Taif tidak disambut sebagaimana kita ketika datang pada saat ini. Berat perjuangannya Nabi Muhammad, tapi yang menyemangati itu pada perjuangan ini adalah dua daripada orang terdekatnya yang selalu melindungi Nabi Muhammad. Siapa itu? Yang pertama adalah pamannya sendiri, Abu Thalib. Tuh Abu Thalib perjuangannya luar biasa. Makanya aneh kalau kita dengar ada orang atau ulama yang mengatakan Abu Thalib ini mati bukan dalam keadaan iman. Urusan apa kamu iseng membahas tentang pamannya Nabi? Ada enggak yang gitu? Ada. Golongan-golongan yang lain, jalannya jalan lain, bukan jalalain. Kalau jalalain ini tafsir, kalau jalan lain itu beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Toh ulama-ulama kita seperti Imam Suyuti mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan iman, dengan dibuktikan dalil-dalil dan semuanya ada di dalam kitab itu, Asnal Matalib fi imani Abi Thalib. Jadi Abu Thalib itu luar biasa perjuangan jasanya untuk Rasulullah SAW. Abah dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah, istri yang paling setia menghibur Rasulullah, luar biasa. Rasulullah SAW selalu diberikan semangat, dan selalu Rasulullah SAW ini kalau dalam keadaan sedih, Rasulullah SAW dihibur oleh Sayyidatuna Khadijah. Maka ketika dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal, maka disitulah dikatakan Amul Huzun, tahun-tahun kesedihan. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalau kita lihat Rasulullah sedih luar biasa itu, sehingga ulama mengatakan man lam yujahid lam yusyahid. Kalau orang tidak bermujahadah, tidak sungguh-sungguh, nggak bakal bisa menyaksikan. Oh, pernah sholat khusyuk? Nggak pernah. Sholat khusyuk berat kan? Tapi kalau tidak dimulai, nggak bisa semua, ya separuh. Nggak bisa separuh, sepertiga. Nggak bisa sepertiga, ya jangan lupakan waktu takbiratul ihram, baca juga permulaan doa iftitah. Hafal doa iftitah? Lupa. Kalau doa waktu bertemu dengan suami pertama kali hafal, Bu? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Jangan Allahumma barik lana loh, Bu.
karena sudah kemanten lama lupa, akhirnya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau sebaliknya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini namanya orang kebelet ya. Itulah. Jadi apa yang kalau kita lihat, man lam yujahid lam yusyahid. Orang kalau tidak berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa menyaksikan. Sholat juga begitu. Pertama kali Rasulullah SAW sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apa yang dilakukan oleh malaikat? Membedah dadanya itu. Ini ada sebuah isyarat untuk kita, bahwasanya yang dibedah dan dikeluarkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW dikeluarkan kotoran, tidak ada kotoran di dalam hatinya Nabi Muhammad. Wa ma akhraja min qalbihi adan walakin zadu tuhran ala tuhrin. Tidak dikeluarkan dari hatinya Nabi Muhammad itu sesuatu yang kotor, suci, bersih, akan tapi ditambah kebersihan di atas kebersihan, ilmu dan hikmah dan hilim, dan dikeluarkan haddu syaitan, bagiannya syaitan. Kenapa harus pertama kali sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj bertemu dengan Allah itu hati? Karena hati ini mahalun nadharrah, tempat di mana Allah melihat kepada hambanya, tidak melihat daripada kecantikannya, tidak melihat dari kekayaannya, tidak melihat daripada tinggi dan pendeknya, anaknya siapa, bupatikah, gubernurkah, presidenkah, tidak. Allah melihat kepada hati seseorang. Maka hati ini adalah yang pertama sumber penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga ketika engkau ingin berjumpa dengan Allah dan bisa mencapai darajatul mi'raj, karena Rasulullah SAW mi'raj dengan jasad dan ruh, tapi Nabi Muhammad SAW itu adalah istimewa khususnya, sedangkan umatnya diberikan juga, katanya Rasulullah. Apa itu? As-salatul mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau orang salatnya khusyuk, letaknya itu di hati. Salatnya khusyuk benar-benar, insya Allah mi'raj. Nanti jangan bilang sama tetangganya, alhamdulillah bu, tadi malam saya sudah mi'raj, melakukan perjalanan. Ya lain. Itu kiasan ungkapan supaya kita bisa nanti tersambung kepada Allah. Mi'raj, uruj, naik ke atas. Banyak kisah-kisah orang saleh kalau di dalam sholatnya itu khusyuknya luar biasa. Gak ingat dengan sinetron, gak ingat dengan film, gak ingat dengan kerjaan, gak ingat dengan dunia, gak ingat dengan segala sesuatunya. Kalau sudah masuk di dalam sholat, lupa segalanya, hanya di dalam lautan munajah kepada Allah. Itu ceritanya Imam Ali Zainal Abidin. Wah, ini kebetulan namanya sama, tapi ya amalannya nggak sama, jauh. Kalau Imam Ali Zainal Abidin ini cucu daripada anak daripada Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib bintu Fatimah, ibunya Fatimah Zahra dan ayahnya Rasulullah SAW. Satu-satunya yang hidup daripada cucunya Rasulullah SAW melalui Sayyidina Husain. Itu Imam Ali Zainal Abidin, dulunya namanya Ali Asghar, tapi berhubung ibadahnya luar biasa bagusnya, tiap hari itu sholat 1000 rakaat. Masya Allah, keleng-keleng semuanya 1000 rakaat. Saya beb, kalau tiap malam 2 rakaat itu alhamdulillah ya. Kalau nggak bisa cukup ke kamar mandi, balik tidur lagi itu. Ini 1000 rakaat setiap malamnya. Iya. Suatu saat ketika sholat di surau, di musola, itu musola kebakar.
Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sujud begitu lama. Orang-orang berteriak semuanya, ya Imam, musola lagi kebakar, keluar cepat. Biasanya kalau ada keadaan seperti itu, yang pertama kali yang keluar siapa? Imamnya, lari duluan. Kadang ada gempa bumi, ada kebakaran, kalau nggak gitu mati ini. Tapi nggak terbayangkan itu semuanya, diteruskan dalam keadaan sujud begitu lama. Ini bedanya apa? Kalau sholat sendiri itu orang-orang soleh sholatnya panjang, kemudian juga sujudnya panjang, karena paling dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah dalam keadaan sujud. Panjang beneran. Lain lagi kalau kita ngimami itu, karena banyak orang, apalagi kalau datang tamu dari luar, nggak enak kalau sholatnya bacanya qul huwallahu ahad atau qul ya ayyuhal kafirun, akhirnya grogi, diulang-ulang. Ma'abudu mada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'abud wala ana 'abidu ma'abatum wala antum 'abiduna ma'abud wala ana 'abidu ma'abatum wala antum. Akhirnya nggak selesai-selesai, muter-muter akhirnya, karena dia grogi, nggak tahu keterusannya. Tapi kalau seandainya mereka ini benar-benar khusyuk, hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibukakan oleh Allah, disingkapkan suatu kelezatan di dalam ibadah dan munajah yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Ketika sudah mulai reda dan padam semuanya api itu, mengangkat dari sujudnya, orang-orang tanya, heran, kenapa engkau tidak keluar dari sholatmu? Apa yang menyebabkan engkau begitu lama sujud? Ya fulan, aku tidak memikirkan api dunia, yang aku pikirkan api akhirat. Yang aku pikirkan nanti bagaimana aku melewati sirat, jembatan yang panjangnya 1500 tahun perjalanan. Apakah aku bisa selamat melewati sirat itu? Masya Allah, itu orang-orang saleh. Kehidupannya selama dia hidup berbuat baik, beramal saleh, tapi memikirkan takut. Dan dia termasuk cucunya Rasulullah, termasuk orang yang paling takut. Apalagi kita. Kenapa mereka bisa melakukan hal sedemikian rupa? Karena mereka sudah benar-benar meyakini hal-hal yang sudah jelas-jelas di depannya. Masa depan ini adalah yang menjanjikan. Masa depan ini adalah yang harus ditata dengan benar. Karena banyak orang lalai dan lupa. Sekarang ini banyak orang mati mendadak ya. Banyak orang mati mendadak. Lagi joget mati. Ada lagi ketawa mati. Ada lagi tidur mati. Bangunnya sudah di alam kubur. Ada lagi orang yang lagi kerja bingung, kecapean mati. Banyak orang yang mati mendadak di akhir zaman ini. Apa karena corona? Corona bukan faktor utama. Banyak mautul faj'ah katanya Rasulullah, mati mendadak itu gara-gara apa? Idza kathuraz zina. Kalau sudah banyak perzinahan, pelacuran, di mana-mana sekarang disediakan, di hotel-hotel, di kafe-kafe, di online, di kos-kosan, begitu banyak, luar biasa ini. Ya jangan sampai engkau mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi pada dirimu. Makanya itu banyak mati mendadak, kita harus persiapkan. Persiapkan apa? Persiapan untuk perbekalan di hari akhirat. Sayang sekali kalau terlewatkan orang hidup di dunia tidak ada persiapan. Padahal Rasulullah SAW waktu Isra dan Mi'raj sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran-gambaran semuanya. Karena perjalanan Isra Mi'raj ini ada yang namanya perjalanan darat,
Ada perjalanan bukan udara lagi, dari satu alam ke alam yang lain. Perjalanan darat itu ada peristiwa-peristiwa yang dialami, dan Rasulullah SAW mengambil keberkahan di dalam setiap tempat di mana Sayyidina Musa, ya, Sayyidina Musa dia dalam keadaan istirahat ketika dikejar oleh Fir'aun di Madian, kemudian tempat kelahirannya Rasulullah salat di situ, dan tempat-tempat yang diminta oleh Sayyidina Jibril untuk melakukan salat. Apa maknanya? Mengambil keberkahan. Rasulullah tahu, Jibril tahu, ambil berkah. Lah kalau orang-orang sekarang, kalau orang mengambil berkah dianggap syekh, benar. Orang Rasulullah SAW adalah yang penuh dengan keberkahan aja, sholat di tempatnya kelahirannya Sayyidina Isa ibnu Maryam. Kalau dengar orang-orang yang tidak senang dengan berkah ini pasti jengkel ini. Wah, lo ini ada hadis sahih memang itu dibuka. Rasulullah itu melakukan ini, sholat-sholat di tempat-tempat yang penuh keberkahan, kelahirannya Sayyidina Isa. Lo kelahirannya Rasulullah kenapa? Apa kamu tidak meyakini penuh barakah? Kalau kelahirannya Rasulullah tidak dianggap penuh dengan barakah, kelahirannya siapa lagi? Itu keberkahan. Waktu perjalanan itu diajarkan untuk ziarah ke Masyitah. Rasulullah melihat kuburannya Masyitah. Diajarkan untuk dari masjid ke masjid supaya tidak meninggalkan masjid. Dan Rasulullah SAW juga melihat di perjalanan gambaran Isra Mi'raj itu ada seorang laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mughayyabatun fi nuril arsh, yang tenggelam di dalam cahayanya arsh. Ini derajat yang paling tinggi dianggap oleh Rasulullah. Apakah itu Nabi atau Rasul? Bukan, ya Rasulullah, katanya Jibril. Terus siapakah itu? Orang itu memiliki 3 sifat dari umatmu. Sifat yang pertama adalah lidahnya selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah hatinya terkait dengan masjid, senang kepingin di masjid. Bukan sudah di masjid kepingin keluar dari masjid. Yang ketiga adalah anak yang tidak berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau 3 ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan makam yang tinggi. Karena itulah ini semuanya gambaran dilihatkan oleh Rasulullah supaya kita mempersiapkan diri. Mensiapkan diri nanti suatu saat ketika menghadap kepada Allah, oh ini sudah ada kenyataan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah. Untuk itulah kesempatan yang mulia di malam hari ini, saya tidak berpanjang lebar karena memang ya jamaah kalau sudah terlalu panjang mungkin menjadi bosan. Ibaratnya ada panggilan perut ini yang lebih ya kita selesaikan aja ya, setidaknya kita mengambil hikmah-hikmah apa yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena memang tidak layak, tidak pantas kalau seandainya ada orang yang memperingati Isra Mi'raj kemudian menceritakan tentang politik. Ya, ada peristiwa Isra Mi'raj kemudian menceritakan tentang hal-hal yang mengandung ada sesuatu yang ya bertentangan dengan agama dan yang lainnya. Ya kalau peringatan Isra Mi'raj ya semuanya gambaran Isra Mi'raj gitu. Setidaknya bawa oleh pelajaran apa yang harus kita persiapkan. Persiapan untuk kita bisa mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu senang dengan setiap kejadian peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Kalau kita senang, insya Allah Allah akan senang. Karena kesenangan kita hanyalah kesenangan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita disenangkan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya, dijauhkan dari segala fitnah,
dari sesuatu yang paling membuat kita menyesal di akhirat, yang paling menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Semuanya mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang selalu kita minta ya kepada Allah, doa. Dan doanya Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa. Karena hati ini selalu berbolak-balik. Kadang dia menjadi baik, kadang dia menjadi jahat, kadang dia menjadi orang saleh, kadang menjadi orang taleh. Jadi tidak menetap di tangannya dan di genggaman Allah. Makanya Rasulullah SAW selalu doa itu. Sampai ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut? Bagaimana tidak takut? Karena hati di dalam genggaman Allah, kita tidak mengetahuinya. Sehingga dianjurkan oleh Rasulullah untuk doa. Itu baca doa setelah sholat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di dalam agamamu. Karena fitnah ini banyak yang mengularkan hati-hati orang Islam ini untuk dia tidak beriman lagi kepada Allah. Dan juga doa yang kedua itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami, karena begitu banyak orang-orang yang tersesat di akhir zaman. Tersesat itu bukan karena dia tidak mengetahui ilmu, justru banyak orang yang tahu ilmu, dengan keilmuannya dia tersesat karena keilmuannya tidak ada nur dan cahaya dari Allah. Ilmunya itu yang akan menyeretnya menuju api neraka Allah, na'udzubillah, karena terpengaruh dengan dunia, berpengaruh dengan jabatan dan yang lainnya. Maka doa itu yang paling tepat sekali kalau kita baca. Dua, dan yang ketiga adalah minta supaya kita ditutup husnul khatimah. Kalau sudah kita ditutup husnul khatimah, ya amalan sedikit pun itu akan membahagiakan kita. Tapi kalau ditutup dengan su'ul khatimah, na'udzubillah, amalan banyak, haji, umrah, semuanya tidak bermanfaat. Makanya doa itu yang paling dibenci oleh syaitan, yaitu doa minta ditutup husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. 3 doa itu jangan sampai kita lupakan. Mudah-mudahan doa itu adalah yang menghubungkan kita kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mendapatkan keridhaan Allah, dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.